Setelah diobservasi, setelah melakukan observasi di lapangan, nah kira-kira apa yang terjadi terkait dengan judul ini, manajemen program? Banyaknya tingkat perceraian khususnya di Tangsel Secara umum dong. secara umum. Berapa itu banyaknya? 3.000. 3.000. Data dari BPS, Badan Statistik. Itu di 3.000 di mana? Di Tangerang apa di mana? Di Tangerang 2.202. Selain itu apa yang dilihat di lapangan? Selain banyaknya perceraian segala macam. Nah, kenapa KUA di Setu itu yang dipilih? Kenapa KUA di Setu Kota Tangerang itu dipilih? Karena saya tertarik untuk melakukan penelitian di situ. Kenapa tertarik? Karena dari PPL saya di situ, kan ada keunikannya gitu loh. Kenapa? Apakah program mereka itu sukses atau apa? Itu yang kemudian harus kita hadirkan jawabannya. Gitu. Nah, rumusan masalahnya apa, Aski? bagaimana proses perencanaan planning program pembinaan calon pengantin dakwaan dalam upaya mewujudkan keluarga sesuai warahmah. Itu yang mayor apa minor? Soalnya beda nih, bagaimana proses perencanaan. Ini kan rumusan masalah, judul manajemen program pembinaan. Nah, itu udah masalah itu, Aski. Nanti di pertanyaan membahas proses perencanaan, sedangkan di judul manajemen program. Nah, itu kemudian harus disesuaikan. Batasan judulnya apa? Tidak membahas dampak jangka panjang dalam pembinaan calon pengantin, melainkan hanya untuk mengaji proses manajemen saja dan efektivitas pelaksanaannya. Hanya membahas apa saja di sini? Apa? Pembinaan. Hanya membahas tentang pembinaan calon pengantin. Baik. Penelitian terdahulu ada berapa poin? 5 jurnal atau Menunjukkan apa dari kelima penelitian itu? Penelitian 5 tersebut lebih difokuskan pada implementasi dan efektivitas program bimbingan pranikahnya. Nah, Sedangkan saya penelitian ini penelitian ente apa? Kamu? dengan menggunakan teori OAC, memungkinkan penelitian dalam
menggunakan manajemen, planning, organizing, uploading, dan uploading. Oke. Baik. Ini di metodologi, lokasi dan waktu penelitian. Hanya mencantumkan lokasi. Waktunya kapan? Nah, harus nanti dilengkapi. Informannya kepala KUA, penyuluh, calon pengantin, calon staf pegawai, tokoh agama. Nah, keberadaan daripada tokoh agama dan masyarakat ini apa? Kenapa dijadikan informan? Apa kepentingannya? Kalau objek narasumbernya ya Pak ya? Informannya, iya. Apa kepentingannya mencantumkan tokoh agama dan masyarakat dalam penelitian ini? Kan yang kita bahas adalah pembinaan calon, ya. Oke lah, kepala KUA oke, penyuluh agama oke, calon pengantin oke, staf oke. Nah, yang saya tanya tokohnya apa? Tokoh agama dan masyarakat kenapa? Mungkin mensosialisasikan bahwa Jangan mungkin, ente yang akan meneliti, ente yang sudah tentukan. berarti dihilangin aja Pak. Ya, terserah nanti gimana. Harus kemudian ada kaitannya. Teknik pengumpulan data ada 4. Ya. Ada 4 sama dengan Bilal tadi FGD. Nah, ini kemudian nantinya harus dijelaskan FGD itu. Harus kemudian dilakukan FGD itu. Jangan hanya sekedar ditulis saja. Kemudian teori ada berapa ASKI? Teori 1. Kenapa 1 saja teorinya? Tokoh teori Pak. Teori yang digunakan, keilmuan yang mendukung penelitianmu ini, keilmuan apa saja? Teori apa saja? Ya, bisa teori tentang manajemen, bisa tentang teori pembinaan, bisa tentang teori sakinah, keluarga segala macam. Nah, itu dilengkapi, jangan hanya 1 saja gitu. Di landasan teori ada Pak. Nah, jadi kenapa jawabnya 1 tadi? Ya, dilengkapi lagi ya sedikit. Ini, Pak. Cukup.